Saudara, kita akan teruskan kitab Keluaran yang kita bahas pada hari ini sama-sama. Kita akan sampai kepada turning point yang paling penting, lembah kekelaman yang dialami oleh bangsa Israel yang dibawa keluar oleh Tuhan dari Mesir. Keluaran 32, peristiwa unholy cow, lembu emas. Keluaran 32. Saya akan bacakan ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sesudah itu kita akan baca secara bertanggapan dari ayat 15, saudara sekalian, sampai dengan ayatnya yang ke-24. Keluaran 32. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undur turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka menggerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-antingmu emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya itu kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknyalah dengan pahat, dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat yang ke-15. Ayat 16 saudara akan baca. Kita baca bergilir. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh yang tertulis pada kedua sisinya bertuliskan sebelah menyebelah. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang-orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang besar sebesar ini kepada mereka?" Mereka berkata kepadaku, "Buatlah bagi kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan ini. Oh saudara sekalian, ini adalah satu peristiwa kegelapan yang luar biasa terjadi. Setelah Allah menyatakan kemuliaan, setelah mereka melihat kemuliaan Allah, firman 10 hukum itu sudah diberikan jelas luar biasa. Mereka berjanji di hadapan Tuhan, "I will follow you." Seperti demikian janjimu ya Tuhan, seperti yang demikian Tuhan firmankan, kami akan lakukan semuanya firman itu. Saudara sekalian, kita tidak bisa mengerti
Kenapa? Semua itu yang terjadi, memori itu tidak akan pernah lepas dan lupa. Jelas di depan mata. Belum lewat ratusan tahun dari hadapan mereka. Sirna pada waktu lembu emas itu dibuat oleh mereka. Belum lagi, saudara sekalian, pengalaman yang pahit, ratusan tahun mereka mengalami perbudakan di Mesir. Belum lagi, saudara sekalian, bagaimana mereka melihat tangan kuat kuasa perkasa Tuhan melalui Musa membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka tahu, saudara sekalian, apa yang terjadi di Mesir itu. Pengalaman pahit, kesulitan, dahsyat, luar biasa. Saya percaya, saudara sekalian, ketika itu menjadi pengalaman kita yang pahit, kesulitan dan derita yang dahsyat, penghancuran akan identitas diri kita, perbudakan yang menghabiskan seluruh hidup kita, kita tidak akan pernah mau balik ke tempat itu lagi. Tetapi Musa baru naik ke atas gunung itu dan pergi selama 40 hari saja lamanya. 40 hari itu tidak sebanding dengan 400 tahun adanya. 40 hari Allah tidak berfirman, 40 hari Allah tidak datang kepada mereka, 40 hari seolah-olah Allah diam di situ, saudara sekalian. Tidak bisa kita bandingkan dengan 400 tahun kesulitan dan penderitaan yang ada seperti itu. Tetapi semua itu sirna hilang pada waktu itu, saudara sekalian. Kita kadang-kadang tidak bisa memahami dan mengerti akan hal ini. Sehingga ada seorang hamba Tuhan berkata, saudara sekalian, jauh lebih mudah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir daripada mengeluarkan Mesir dari hidup orang Israel. Amin. Yes. Saudara sekalian, jauh lebih mudah Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi setelah mereka berada di padang gurun, saudara bisa menyaksikan betapa sulit dan beratnya mengeluarkan Mesir dari hidup orang Israel. Apalagi yang harus kamu genggam dari hidup di Mesir. Tapi saudara sekalian, mereka tidak lihat itu. Setelah jalan pengalaman yang susah sulit, air yang sedikit, mereka kemudian ingat lagi indahnya, enaknya makanan di Mesir. Hari ini juga hal yang sama. Lalu mereka berkata kepada Harun, buatlah Allah sebagai Allah yang membawa kami beserta keluar dari Mesir. Karena Musa ini, ini bahasa yang sangat unik sekali. Saudara sekalian, bahasa ini sekaligus juga memberitahukan kepada kita how mereka itu menghina Musa. Ya, this guy Moses. Kira-kira kalau diterjemahkan di dalam bahasa Inggris seperti itu. This guy Moses tidak turun-turun. Maka bangunlah, buatlah Allah bagi kami. So sekalian, pada waktu kita membaca cerita ini, saya percaya kita akan mengatakan kalimat yang sama seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kenapa bisa orang yang sudah melihat anugerah dan berkat Tuhan yang begitu besar, saudara sekalian, hanya bisa dalam sekejap mata satu malam itu mengalami satu perubahan seperti itu? Nah, saudara sekalian, namun pada waktu kita membaca, menganalisa terus-menerus kisah bagian ini, kita akan menemukan, saudara sekalian, anatomi daripada dosa dan penyembahan berhala itu senantiasa harus mengingatkan dan waspada di dalam diri kita. Kelihatan di sini lembu emas. Nah, kita akan berkata, tidak ada lembu emas dalam hidup saya. Kelihatan di sini mereka menari, bersembah sujud kepada satu Allah yang lain. Kita mungkin bisa berkata, tidak ada itu dalam hidup kita. Tetapi, mari kita akan buka Kisah Rasul, dan kita menemukan bagaimana Alkitab sendiri memberitahukan kepada kita. It is not apa yang kelihatan, tapi starting sudah dari dalam hati. Kisah Rasul pasal 7 ayat 39. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-39.
Saudara temu saudara sekalian, mari kita akan baca sama-sama Kisah Rasul pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-39. Kalau sudah ketemu, mari kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke Mesir. Kalimat yang pertama itu bicara soal action mereka. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Tetapi ketidaktaatan itu bukan terjadi pada waktu mereka ambil action tidak taat kepada Tuhan dan melakukan penyembahan berhala dengan membuat lembu emas seperti ini. Kalimat yang terakhir sudah memberitahukan kepada kita, sudah starting dari dalam hati mereka. Ayat ini keluar. Lihat sekali lagi kembali. Dalam hati mereka, mereka ingin kembali ke Mesir. Dalam hati mereka, mereka ingin kembali ke Mesir adanya. Saudara sekalian, tidak heran di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, Paulus bicara itu secara terbuka lagi kepada jemaat Korintus. Jemaat Korintus, saudara sekalian, Paulus katakan, hati-hati senantiasa dengan penyembahan berhala. Biar seluruh kehidupan daripada umat Israel boleh menjadi contoh teladan yang mengingatkan kita, menjadi hal-hal yang senantiasa mengingatkan kita, kita juga gampang dan mudah jatuh ke dalam lembah trap jurang yang sama. Di dalam penyembahan berhala. Bukan kita anggap Tuhan tidak ada, tapi bagaimana kita memproyeksikan Tuhan itu dengan gambaran Tuhan yang seperti apa yang saya mau. Mari kita buka 1 Yohanes sama-sama saudara sekalian, pasal 5 ayat 21. Ya. Ayat-ayat ini hanya ingin saya highlight kepada kita bagaimana setiap surat ini datang dan diberikan, kenapa aspek ini senantiasa penting. Ya. Dari situ kita tahu berarti firman Tuhan ingatkan, setiap anak-anak Tuhan, kita tidak akan terlepas dari jebakan ini. Menggantikan apa yang lebih utama dalam hidup kita dengan Tuhan, disitulah awal daripada penyembahan berhala kita. 1 Yohanes pasal 5 ayat 21. Kita baca sama-sama. 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes. Pasal kelima ayat yang ke-21. 1 John ya, bukan ya. First John. 1 Yohanes 5 ayat 21. Ketemu saudara sekalian? Mari kita baca sama-sama yuk. 1, 2, ya. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Amazing, luar biasa ayat ini, karena itu adalah ayat yang terakhir di dalam surat 1 Yohanes. Surat-surat yang lain ditutup dengan blessing. Surat-surat yang lain ditutup dengan doa daripada surat Rasul Paulus. Tetapi surat 1 Yohanes ditutup dengan satu warning dan peringatan. Tapi sekali lagi saudara sekalian, mengingatkan kepada kita peristiwa lembu emas ini mengajar kita bagaimana melihat apa sih itu dosa. Bagaimana berangkatnya. Bagaimana kita harus peka melihatnya. Dan bagaimana kita bisa melihat perputaran daripada anatomi dosa lembu emas itu membuat kita harus peka di dalamnya. Secara situasi, tidak ada situasi yang mengganggu bangsa Israel. Dalam kondisi aman, cuma persoalannya stay di situ, diam, tidak pergi kemana-mana. Musa belum turun. Tetapi secara kondisi emosional, ya, apa yang ada di situ, kita bisa menemukan tahap itu muncul. Pertama, kita bisa melihat saudara sekalian, pada waktu mereka mulai tidak sabar dengan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Dan saya percaya pada waktu kita bicara soal tidak sabar, kita semua menjalani hidup yang sama, bukan? Kita bisa tidak sabar, kenapa karir kita tidak menanjak-nanjak? Amin. Iya tuh.
Kita tidak sabar kenapa situasi hidup kita tidak mengalami perubahan. Kita tidak sabar kenapa seperti ini terjadi dalam hidup kita. Tindakan seperti kondisi hati tidak sabar itulah kemudian naik kepada satu step selanjutnya. Mereka mulai ragu Tuhan tidak ada dan tidak beserta dengan mereka. Oke, ini poin. Gelisahlah bangsa itu, tidak sabar. Musa belum turun. Sesudah itu mereka mengatakan mungkin Musa tidak turun. Tidak ada Allah yang akan menyertai perjalanan kita. That's why kenapa mereka minta ada Tuhan yang kelihatan dan konkret itu ada. Dari tidak sabar kemudian menjadi ragu kepada Tuhan. Dari ragu kita sudah lihat apa yang ada dalam hati mulai keluar dari mulut. Mereka mulai complain. Komplain itu berarti tidak ada lagi yang baik yang mereka bisa lihat. Apapun yang terjadi tidak lagi bisa dipandang dengan satu perspektif yang benar. Everything wrong. Kondisi hidup mereka tidak dalam peperangan sudah sekalian. Tapi mereka mulai komplain, mulai mengeluarkan kata-kata yang hasilnya saling menghasut satu dengan yang lain. Lalu saudara bisa lihat kisah itu berakhir dengan berkumpullah masa itu datang kepada Harun. Nah, this time, decision yang mereka ambil adalah kita akan bentuk Tuhan seturut dengan apa yang kita mau dan kita akan jalan sendiri. Itu langkah-langkah yang saudara lihat di dalam cerita ini. Ya, kita buka yuk kembali Keluaran pasal yang 32 itu. Keluaran pasal 32, apa kata mereka di ayat yang pertama? Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari Mesir. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dia. So sekalian, mari kita lihat ada 3 poin yang muncul di sini bicara mengenai aspek dosa yang menyebabkan mereka jatuh kepada penyembahan berhala. What is sin? Sin yang berangkat dari hati yang ada dalam diri mereka. Itu adalah satu ketidaktaatan. Berangkat dari sifat itu. Bukan mereka tidak tahu firman Tuhan. Jelas sekali saudara sekalian, pada waktu mereka minta Allah lain dibuat, maka 2 hukum Tuhan dari 10 hukum itu langsung mereka bersalah di situ, bukan? Jangan buat Allah lain yang serupa dengan dia. Jangan sujud menyembah kepadanya. Bukan mereka tidak tahu, karena ini pasal 32. Jangan lupa bukan, di pasal berapa 10 hukum itu sudah diberi? Pasal ke-20. Pasal yang selanjutnya, sebelumnya saudara sekalian, Tuhan turun di Gunung Sinai, memperlihatkan kemuliaannya, dan sudah mereka make covenant dengan Tuhan. Tidak, bukan berarti mereka tidak tahu apa yang Tuhan sudah firmankan saudara sekalian. Tetapi yang mereka lakukan adalah saudara sekalian, mereka itu dengan sengaja kembali lagi melakukan dosa yang kalau tidak diwaspadai, dia akan muncul kembali dan kita akan melakukan lagi. Dosa bukan saja bicara soal ketidaktaatan, tetapi dosa pada waktu ketidaktaatan itu muncul sebab kita sudah tahu, tetapi kita berusaha untuk tidak mau tahu. Dan kalau ada kesempatan, maka dosa yang lama itu kemudian kita muncul dan kita lakukan. Tidak heran saudara sekalian, ada seorang hamba Tuhan berkata, lebih mudah kita itu mati bagi Kristus daripada kita hidup bagi Kristus. Pada waktu kita diperhadapkan dengan senjata, kita diperhadapkan dengan siksaan, percaya Yesus, kalau you terima Tuhan Yesus, hari ini engkau akan mati dan dibunuh. Lebih gampang.
daripada kita jalani hidup ini, hidup sebagai hidup bagi Kristus. Karena perjalanan hidup bagi Kristus menuntut satu hal, kita mati bagi diri kita dan dosa kita. Step hidup kita, pertama kita mati di dalam dosa. Itulah kita orang berdosa. Lalu step yang kedua adalah Kristus mati bagi kita pada waktu kita masih berdosa. Itu Alkitab catat. Setelah Yesus mati bagi kita, itulah pertobatan, itulah keselamatan yang tiba. Sehingga kita yang tadinya mati bagi dosa, kemudian hidup bagi Kristus. Itulah step hidup kita sebagai orang percaya. Tapi setelah kita hidup bagi Kristus, di dalam kemenangan kita dari dosa dan kematian, Alkitab mencatat, masih ada satu kematian lagi yang harus terjadi. Yaitu kita harus menjalani hidup ini senantiasa mati bagi dosa kita. Terus menerus harus. Karena yang kita lawan itu bukan perbuatan dosa saja. Yang kita hadapi itu adalah satu pattern habitual of sin. Kebiasaan, pola kebiasaan daripada dosa yang senantiasa akan ada dan muncul dalam hidup kita. Saudara sekalian, bukan orang Israel tidak tahu, tapi mereka dalam hatinya melihat ada kesempatan, lalu mereka kembali kepada dosa yang sama. Pada waktu seseorang yang terjerat dengan uang, dan uang menjadi Tuhan atas hidupnya, kita akan terus-menerus menghadapi godaan yang sama. Kita harus belajar waspadai uang itu tetap lurking dalam hidup kita dan dia menjadi dewa dan Tuhan dalam hidup kita. Nafsu yang ada, saudara sekalian, kesombongan yang ada, kuasa dan kerakusan, semua itu sanggup terus-menerus menjadi berhala yang muncul di dalam hati kita. Kita harus stop itu. Berhenti. Selalu sadar. Maka peperangan kita itu adalah peperangan mematikan kebiasaan itu. Yang kedua, saudara sekalian, dosa bukan saja satu ketidaktaatan, tapi dosa itu juga adalah sebuah ketidakpercayaan, atau dalam bahasa Inggrisnya distrust. Kita itu bukan saya tidak percaya, tidak bersandar. Apa saja bisa menjadi penyembahan berhala dalam hidup ini. Tapi semuanya itu berangkat dari sikap hati. Kita tidak pernah mau tunggu. Kita tidak pernah mau sabar. Kita selalu mau sekarang. Dan pada waktu kita rasa Tuhan itu tidak bekerja seturut dengan apa yang kita mau, saudara sekalian, kita bersandar kepada hal yang lain. Dan kita tidak mau bersandar kepada Tuhan. Nah, ini pola yang muncul di dalam bagian ini. Pertama, mereka tidak percaya. Tidak taat. Tidak taat di situ memperlihatkan kepada kita, you know, you believe, dan Tuhan sudah ingatkan itu. Dan pola kebiasaan dosa senantiasa akan mematahkan pengetahuan itu dari kita. Pagi hari ini, saudara sekalian, pada waktu firman ini datang, tidak terlepas siapa saja, baik saya maupun saudara yang hadir hari ini, di saat kita membaca dan sudah kenal firman Tuhan, kita akan selalu kaget kenapa dosa itu senantiasa bisa menipu kita. Dari apa yang kita sudah tahu, dari pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan, tetapi kita masih bisa ditipu olehnya. Karena memang jiwa daripada dosa memiliki sifat seperti itu, membawa kita senantiasa tidak taat. Kedua, membawa kita senantiasa kepada ketidakpercayaan. Kita bersandar kepada diri kita, dan kita rasa kita sanggup bisa melakukan hal itu. Itulah permintaan bangsa Israel kepada Musa. Kami tidak mau sandar lagi kepada Tuhan yang silent, diam itu. 40 hari Musa tidak turun. Bikinlah satu Allah yang baru untuk kita. Waktu bikin,
Saudara perhatikan kalimat daripada Harun. Mari kita buka. Keluaran pasal 32. Keluaran pasal 32 ayat yang keempat dan kelima. Harun tidak buang seluruh terminologi yang benar, kata yang dipakai untuk Tuhan Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Tuhan yang bawa bangsa itu keluar dari Mesir, kata itu tidak dibuang oleh Harun. Perhatikan ayat yang kelima. Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir. Benar bukan? Allah yang menuntun mereka keluar dari Mesir? Amin. Yes. Teologianya tidak salah. Pengalaman itu tidak salah. Ayat yang kelima. Ketika Harun melihat itu didirikannya mezbah di depan anak lembu itu, berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi, perhatikan kata yang dipakai. Huruf besar Indonesia semuanya menulis. Tuhan. Itu adalah terjemahan dari kata Allah perjanjian Yahweh. This is Elohim your God. I bring you out from Egypt. This is Elohim your God. And this is Yahweh. Itu sebab nanti Harun bisa berkelit. Aku tidak bikin penyembahan berhala. Aku tidak bikin. Aku tidak bikin itu. Karena dia tetap menggunakan nama Allah yang benar di situ. Saudara sekalian, dosa senantiasa menjadi tindakan ketidaktaatan. Dosa juga menjadi tindakan ketidakpercayaan. Tapi yang sangat menakutkan adalah dosa adalah satu tindakan distorsi pengenalan kita akan Allah. Harun ingin berkata, inilah Tuhan yang kita pikir sebagai Tuhan yang sedemikian. Itu adalah distorsi, pemutarbalikan. Sehingga, saudara sekalian, pada waktu nanti kedengaran dari jauh, saudara bisa menemukan bukan kebingungan Joshua mendengarkan suara itu. It means that itu adalah satu upacara ibadah yang similar luar biasa dengan apa yang dilakukan. Sehingga Joshua sendiri, ini suara peperangan atau apa? Ya. Saudara perhatikan kalimat itu. Berarti similar, mirip luar biasa. Cara ibadahnya dan sebagainya. Tapi pada waktu Musa turun, Musa lihat itu sama sekali something different dan totally berbeda. Tetapi Harun sudah mengeluarkan itu. Ya. Dosa itu sebagai sebuah distorsi. Masih menyebut Allah. Tetapi Tuhan Allah seperti apa yang kita mau, yang kita percaya. Nah, itu yang terjadi di dalam bagian ini, saudara sekalian. Sehingga kita menemukan bangsa Israel di dalam lembu emas ini. Ya, ini adalah dosa yang mereka lakukan. Tapi saya ingin bawa saudara melihat lagi dosa yang lain yang dilakukan bukan oleh komunitas bangsa Israel yang menyembah lembu emas, tetapi kepada satu orang yang namanya Harun yang kemudian membuat lembu emas itu. Saya ajak saudara baca ayat 18. Saya ajak saudara baca ayat 18 dulu dalam Keluaran 32. Karena ayat ini bagi saya ayat yang sangat indah dan penting, luar biasa. Ayat 18. Saya baca di ayat 17. Ketika Joshua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekekalan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang ku dengar. Saudara sekalian, ayat ini senantiasa mengingatkan kepada kita
Kita harus peka day by day, terus menerus. Tidak boleh menurunkan alertness, kepekaan rohani kita. Bukan kepada orang lain, tetapi juga kepada kepekaan rohani dalam diri kita masing-masing. Tidak perlu lihat wujudnya, tidak perlu sampai turun ke bawah. Saudara langsung bisa lihat dari yang didengar oleh Musa. Musa langsung tahu something wrong. Mari kita buka, saudara sekalian, kehidupan daripada jemaat Berea. Kisah Rasul, pasalnya yang ke-17. Kisah Rasul, pasal yang ke-17. Kisah Rasul, pasal yang ke-17. Ayatnya yang ke-11. Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama yuk. 1, 2, ya. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman Tuhan itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Demikian. Jemaat di Berea memiliki satu sikap hati meresponi firman Tuhan, harus menjadi contoh teladan yang indah. Pertama, Alkitab catat, they happily embrace, menghargai, mencintai, menerima dengan sukacita firman Tuhan. Tapi pada saat yang sama Alkitab itu catat, tetapi mereka meneliti dengan teliti apakah yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu benar adanya seturut dengan firman Tuhan. Dua itu tidak boleh diabaikan di dalam kita mendengar firman Tuhan. Setiap kali kita membaca Alkitab, setiap kali kita membaca renungan, setiap kali kita mendengarkan khotbah, saudara sekalian, kita tidak boleh melepaskan dua balance ini yang penting. Karena pada waktu kita tahu ini bukan perkataan manusia, inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, maka kita dengan rendah hati melihat apa yang Tuhan ingin bicara kepada kita melalui renungan kita dari hari ke hari. Tapi pada saat yang sama, kita juga bukan orang yang naif. Pada waktu kita dengar, kita harus dengar dengan teliti apakah yang disampaikan seturut dengan firman Tuhan. Paulus khotbah di tengah jemaat Berea. Alkitab ini catat seperti ini. Saudara sekalian, Joshua dengar, confused. What kind of sound is this? Perang, menang, kalah, sebagainya. Musa mengeluarkan kalimat bagi saya penting luar biasa. Musa belum perlu turun kan? Walaupun Tuhan memang ngomong di depannya, tapi ini yang menjadi poin yang penting. Musa bilang, itu adalah suara nyanyian mereka menyembah Tuhan. Saudaraku, diagnosa rohani ini senantiasa penting bagi engkau dan saya. Amin. Penting. Jangan sampai kita tidak punya kepekaan. Ketika kita mulai rasa kecewa, kita tidak ada rasa sukacita dengan firman Tuhan, please, saudara sekalian, diagnosa hidup rohani kita dengan segera. Cepat-cepat refleksi baik-baik. Ada apa? Kenapa saya seperti ini? Saudara sekalian, kita peka melihat. Dan pada waktu kita mengetahui ada sesuatu yang keliru dan salah, mari cepat-cepat kita luruskan itu. Sebelum sampai tarik benangnya ke belakang, kita tidak sanggup lagi bisa meluruskan dan membereskannya. Karena sudah terlalu tangle dan dari awal kita tidak mempersiapkannya dengan baik adanya. Bagian ini bagi saya memberikan kesadaran dan pengalaman rohani yang penting buat kita. Nah, lebih dalam lagi adalah waktu Musa turun lihat. Dari atas baru ngomong something wrong. Tapi begitu turun lihat, apa yang terjadi?
murka dan amarah kesucian Tuhan itu ada dalam dirinya. Karena apa yang dilihat lebih buruk dari apa yang dia dengar. Itu yang terjadi. Setelah Musa turun, lalu lihat itu, Alkitab catat, bangkitlah kemarahan daripada Musa. Hari itu, saudara sekalian, dia membuang 10 hukum Tuhan yang dicatat dari 2 lo. Alkitab catat depan belakang, berarti itu 2 kopi. Ya. Jadi depan belakang, sehingga boleh kita katakan itu 2 kopi yang diberi sama Tuhan. Alkitab catat ditukik oleh Tuhan, ukir sendiri. Setelah dipecahin, nanti pada selanjutnya Tuhan bilang batu itu mesti harus ada lagi. Kali ini suruh Musa yang pahat sendiri. Saudara, apakah Musa bersalah di sini? Musa pernah marah besar kepada tindakan orang Israel. Tapi akibat kemarahan dan kemurkaan Musa itu, dia melakukan kesalahan. Dan karena kesalahan itu Tuhan menegur dan berkata, you tidak bisa masuk ke tanah perjanjian ini. Tidak ada indikasi Tuhan menegur dan marah kepada murka Musa di sini. Sehingga kita boleh mengambil kesimpulan di sini, kemarahan Musa adalah sebuah kemarahan karena kesucian Tuhan ada di tengah-tengahnya. Sesuatu yang dia lihat lebih worse daripada apa yang dia dengar. Dan tidak ada tindakan yang lain selain betul-betul itu terminasi, eliminasi, dan operasi daripada apa yang terjadi. Saudara sekalian, dia lakukan 2 tindakan. Pertama, secara simbolis dia pecahkan batu 10 hukum untuk memberitahukan kepada kita, ini tindakan simbolis bangsa itu sudah broken the law. Sehingga hukum itu sendiri tidak ada gunanya lagi dipegang. Maka dipecahkan oleh Musa di bawah bukit gunung itu. Sebagai simbolis juga beberapa waktu lalu di bawah kaki gunung itu mereka menyatakan perjanjian dengan Tuhan. Nah, hari ini perjanjian itu dipecahkan oleh bangsa Israel. Lalu Musa pecahkan. Yang kedua, saudara sekalian, tidak peduli itu emas seberapa banyak. Apa bedanya bangun kemah suci dengan bangun lembu emas? Saudara lihat, kemah suci dibangun dari emas, dari batu berharga, dari kain lenan. Tetapi kemah suci tidak pernah menghina. Tangan wanita yang janda datang tidak bawa apa-apa, cuma bawa tenunan yang bisa ditenun. Amin. Tetapi lembu emas dibangun, tidak ada sumbangsi orang yang miskin. Karena Alkitab catat lembu emas itu dibangun hanya orang yang punya emas. Itu bedanya penyembahan berhala dengan bangun kemah suci. Setiap uang yang engkau beri kepada pelayanan Tuhan, itu persembahan kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah menghina persembahan itu. Dan tidak ada pengurus hamba Tuhan yang boleh menghina $1 persembahan yang diberi oleh seorang janda miskin kepada Tuhan. Amin. Karena kita memberi kepada kemah suci Tuhan. Kita bukan beri lembu emas. Baca baik-baik, bukan? Lembu emas dibangun, semua orang suruh bawa emas. Tidak ada sumbangsi orang yang tidak punya emas. Tapi kemah suci dibangun, Alkitab catat, datanglah wanita-wanita itu, dan mereka hanya bisa menjahit dan meminta. Alkitab harus catat, karena ada pemimpin yang datang membawa batu mahal kristopras untuk diberikan bagi jubah daripada Harun. Tapi Alkitab segera catat, ada wanita-wanita datang membawa, tidak ada yang lain kecuali skill mereka menjahit. Alkitab catat. Kenapa perlu catat? Supaya kasih tahu kepada kita, tidak ada yang Tuhan tidak hargai dan hormati.
Kita harus bersyukur setiap uang yang kita kumpulkan, setiap makanan yang kita bikin, setiap keringat dan capek yang kita beri kepada Tuhan. Kita harus mencintai dan menghargai akan hal itu. Setiap keuntungan $1, $2 yang didapat tidak kurang nilainya dari ada seorang yang datang memberi persembahan 50.000, 100.000 di dalam pembangunan gereja. Amin. Yes. Dan semua harus berkata, thanks to the Lord. Karena orang masing-masing datang memberi seturut dengan apa yang Tuhan sudah beri kepada orang itu. Kita akan memberi dalam pembangunan rumah Tuhan, tidak ingin menjadikan satu kebanggaan, menulis nama bahwa nanti ini tembok yang ini, mimbar ini dipersembahkan oleh siapa dan sebagainya. Kalau begitu, orang yang memberi kue lemper namanya tidak ada di gereja itu. Kita tidak mau seperti itu. Kita tidak ingin mengatakan ya, pilar ini dibangun, dibikin oleh orang yang persembahkan. Kita mau semua orang memberi apa saja, karena mereka tahu mereka memberi itu kepada Tuhan. Saudara sekalian, yang kedua yang dilakukan Musa, lumat habis lembu emas. Terus apa? Minum, makan. Ini satu penghinaan Tuhan. Emas setelah minum makan jadi apa? Ya sudah, saudara tahu. Itu bagi saya satu simbolisasi Tuhan yang you anggap berharga di mata Tuhan jadi apa? Jadi sampah yang tidak ada artinya. Luar biasa. Waduh, itu bubur emas loh itu. Makan loh. Mahal loh. Ya. Bubur sarang burung aja mahal ya. Apalagi baca lagi, betul kan? Dilumat habis oleh Musa. Lembu itu hancurkan, lalu digiling sampai habis. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Suruh semua bangsa itu minum dan makan. Tidak ada yang kita anggap berharga dan bernilai yang hari itu kita boleh katakan lebih daripada Tuhan. Itu poin yang penting. Buang, terminasi, stop. Karena di mata Tuhan tidak akan menjadi hal yang indah. Kan seperti cerita kan, ada seorang pendeta mau meninggal, lalu kemudian dia minta kepada Tuhan untuk membawa yang paling berharga, terlalu banyak, akhirnya dia ambil 2 batangan emas, meninggal lalu bawa sampai ke surga. Sampai di surga, terus kemudian dihina sama malaikat. Ngapain you bawa batu bata? Setelah dia masuk, dia baru sadar. Semua batu batanya dari emas. Yang you anggap emas, you berharga, bernilai. Sesuatu hari itu sama Tuhan dipecahkan dan dihancurkan. Dilumat habis. Dan dibuat oleh Tuhan dengan simbol menjadi sampah dan kotoran yang dibuang. Nothing. Saudaraku, semua itu memberitahukan kepada kita, nothing di dalam dunia ini yang kita boleh pegang, kita boleh anggap sebagai sesuatu yang berharga. Lalu tibalah Musa kepada Harun, lalu mempertanyakan dosa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jelas dosa yang besar luar biasa. Tetapi Musa ingin tanya kepada Harun, apa kontribusi Musa? Kontribusi Harun di situ. Mari kita lihat bagian ini. Keluaran 32. Ayat 21 sampai dengan 24. Keluaran 32 ayat 21 sampai 24. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga you
mendatangkan dosa yang sebesar ini kepada mereka. Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api. Voila! Keluarlah lembu emas itu. Saya tidak bahas bagian sebelumnya, karena bagian sebelumnya saudara akan menemukan keindahan seorang nabi yang bernama Musa berdiri di depan Tuhan, berdoa syafaat, nangis bagi dosa umatnya. Itu adalah jiwa seorang gembala yang luar biasa. Saya tidak akan bahas, minggu depan saya bahas about God's mercy, forgiveness luar biasa. Hari ini kita fokus dosa daripada umat Tuhan dan dosa daripada Harun dalam bagian ini. Musa juga datang kepada Harun dengan satu jiwa pastoral yang luar biasa. Karena Harun melakukan kesalahan ini indirectly, jelas. Itu sebabnya keluar kalimat ini, bukan? Apa yang dilakukan bangsa ini kepadamu. Tetapi sekali lagi, situasi yang sulit, tekanan yang besar, ancaman yang ingin membunuh kita, desakan yang mungkin membuat engkau tersendiri dan minoritas, tetap tidak boleh menjadi excuse you tidak berdiri di dalam kebenaran. Musa tanya pertanyaan itu. Apa yang dilakukan bangsa ini kepadamu? Musa menyadari sebagai satu tindakan pastoral supaya Harun itu sadar apa sumbangsinya di dalam kesalahan dan dosa ini. Lalu kemudian pertanyaan kedua muncul. You, apa yang engkau lakukan sehingga membuat bangsa ini melakukan dosa yang besar? Saudara perhatikan kalimat itu. Sekaligus muncul satu dimensi pastoral kepada orang yang sudah bersalah. Musa tidak ingin menekankan, menunjukkan kesalahan itu supaya mengkeras, menghancurkan Harun. Di situ saudara sekalian bedanya Tuhan dengan bos yang tahu anak buahnya bersalah. Amin. Itu bedanya. Tuhan tunjuk salah, tapi Tuhan tidak pernah menghancurkan dan bully orang yang bersalah. Tidak pernah. Tuhan angkat dia, tapi sekaligus Tuhan tidak tutup mata. Dia minta orang itu jujur, berdiri dan mengaku. Itu bedanya Tuhan. Luar biasa bagian ini. Sayang, kita lihat ada 3 dosa yang dibuat oleh Harun dalam bagian ini lagi. Yang pertama, saudara sekalian, jawaban Harun memberitahukan kepada kita. Ketika Tuhan panggil kita berdiri, mengaku, confess kesalahan kita, Tuhan tidak pernah mengingat-ingat itu. Dia katakan sejauh timur dari barat dia akan melupakan itu. Tapi kita berdiri dengan tulus, dengan jujur. Tapi dosa nenek moyang kita terus menerus sama. Dari Adam sampai sekarang kita senantiasa mencari excuses dan kambing hitam. Itu yang kita lakukan. Nah, hari ini kita belajar, saudara sekalian. Pertama, Harun tahu dia salah. Tapi Harun tidak pernah melakukan penyesalan yang sepenuh hati. Dia melakukan penyesalan yang separuh hati. Dan he say, yeah, that's wrong, but it's not a big deal. Maka janganlah marah tuanku. Kalimat itu loh. Janganlah marah tuanku. Artinya apa? Ya, salah, but apa? It's not a big deal. Itu poinnya. Jangan upset Musa. Jangan upset. Ya salah sih, tapi ini bukan satu big deal. Masih banyak orang yang berbuat dosa lebih salah dari saya. Selama-lamanya kalau excuse itu akan muncul, saudara sekalian, tidak akan pernah ada perubahan dan pembaharuan sejati dalam hidup kita. Bahaya sekali kalau kita jadi pemimpin rohani, kita bersikap demikian. Ketika Tuhan menegur kita dengan nasihat karena something wrong kepada kita, yang kita tidak dengan humble terima, malah kita katakan apa? It's not a big deal. Saudara sekalian, Musa jelas
katakan kepada Harun, there's a great sin. Itu dosa yang salah. Alangkah indahnya saudara sekalian teguran yang keras dari sahabat untuk menyembuhkan kita daripada belayan yang meninabobokan kita, tetapi merusak dan menghancurkan hidup kita. Musa menegur itu dosa, itu kesalahan. Jangan marah. Musa, it's not a big deal. Selain menganggap itu kecil, jangan upset. Berarti sekarang kamu apa? Siapa marah? Musa marah. Sesuatu tindakan dosa tidak dipandang oleh Harun sebagai hal bersalah kepada Tuhan, tetapi dianggap sebagai kemarahan personal Musa kepadanya. Lihat ini, ya. Saudara sekalian, kalau firman Tuhan datang tegur kepada kita, jangan bilang orang itu mau merusak dan menghancurkan kita. Itu poinnya. Jangan kita marah kepada orang yang tegur kita, seolah-olah orang itu ingin menjatuhkan kita. Perhatikan, jangan marah Musa. It's not about marah loh. It's about great sin. You bawa bangsa ini bersalah kepada Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan saya marah. Itu poin yang perlu diangkat di dalam bagian ini. Tapi sayang, saudara perhatikan, ya. Harun menyatakan penyesalan separuh hati. Kedua, kan lu tahu toh, bangsa ini memang dablek. You know, ya memang mereka begitu. Mereka yang minta, suruh bawa emas dan sebagainya. Akhirnya saya bikin. Gitu. Pertama, tidak ada penyesalan sepenuh hati, yang ada separuh hati. Yang kedua, sekalian saudara bisa lihat, excuses dan dia tuduh orang lain. Seorang pemimpin yang tidak pernah rasa salah dan selalu menganggap kesalahan orang lain dan menganggap orang itu tidak pernah mengerti apa yang dia lakukan, gejala jiwa seseorang pemimpin yang tidak pernah rasa dia salah, itu bukan pemimpin rohani. Itu adalah jiwa seseorang yang bersifat sekte adanya. Bersyukurlah kepada Tuhan jikalau saudara punya gembala, dan gembala itu pernah berkata dan berkata, yes, I'm wrong and I'm sorry, ini salah. Dan jangan anggap itu berarti dia seorang hamba Tuhan yang penuh dengan kelemahan. Justru di situ dia menjadi seorang yang mengerti di hadapan Tuhan relasi yang benar. Tidak ada orang yang perfect dan tidak melakukan kesalahan. Tetapi seorang yang agung dan besar adalah seorang yang berani berdiri di tengah orang yang dilayaninya. Dan dia berkata, saya bikin kesalahan. Saudara lihat bedanya Musa dengan Harun di situ, bukan? Musa tidak lakukan kesalahan, tapi Musa berlutut di depan Tuhan, lalu bilang kalimat ini, kalau bisa Tuhan, aku yang tidak masuk ke tanah, tercatat namaku di surga. Betul nggak kalimat itu, bukan? Biar mereka masuk ke tanah Kanan. Harun terbalik. Harun bilang, mereka, bukan saya. Mereka yang paksa, mereka yang suruh, mereka yang seperti ini. Oh, saudara sekalian, ini beberapa aspek yang sangat penting yang kita perlu belajar hari ini sama-sama. Pada waktu kita sedang berdiri di hadapan Tuhan seperti ini. Keluaran 32, 1-4 itu jelas ngomongnya. Bangsa ini datang, Harun ngomong sama. Bangsa ini datang, ngomong begini dan sebagainya. Persis sama, bukan? Lalu saya ngomong sama dia, bawalah anting-antingmu, sama kan? Tetapi
Keluaran 32, keluarkan kalimat ini. Lalu ditempal emas itu, dibikin dan sebagainya, dibawa di perapian. Lalu keluar, jadilah lembu emas itu, bukan? Lalu kemudian Harun mempresentasikan itu. Nah, ini yang beda. Bedanya di sini, bukan? Bedanya Harun ngomong sama. Ya, bangsa itu datang kepadaku, lalu kemudian mereka ngomong begini, lalu kemudian ya kumpullah emas untuk dari anting-antingnya, dan wala, lembu emasnya keluar. Tidak ada berhala yang tidak dibuat oleh manusia. Ya. All idolatry is man-made. Amin. Ya. Dalam bagian ini Harun ingin bilang, that's idolatry self-made. Bedanya deh, oke? Wah, toto keluar deh berhalanya. Aku nggak bikin, jadi sendiri. Oke. Ya. Dosa Harun adalah sebuah dosa ketika dia menyesal dengan separuh hati, menuduh orang lain. Maka yang ketiga akan muncul. Dia akan create story yang tidak benar, dan dia akan bohong. Alkitab bilang itu bohong. Dunia bilang itu spin. Dia bilang berhala itu keluar dengan sendirinya. Tidak ada, saudara sekalian. Di dalam hidup kita, berhala itu adalah buatan tangan kita. Kita jadikan uang itu lebih berarti, kita jadikan segala sesuatu yang dalam diri kita itu lebih benar, lebih berharga dan sebagainya. Disitulah, saudara sekalian, kita menjadikan berhala. Harun melakukan dosa yang ketiga ini. Dia bilang, lembu emas itu muncul sendiri, bukan saya yang bikin. Putar, spin, keluarkan sesuatu, separuh kebenaran di situ. Perhatikan ya, dia tidak keluarkan semua, keluarkan separuh kebenaran. Seperti itu. Mungkin ada saat tertentu, saudara sekalian, seseorang bisa membodohi orang lain dengan segala macam alasan. Bahkan mungkin dengan alasan-alasan rohani. Tetapi manusia tidak bisa selama-lamanya dibodohi. Terlebih-lebih lagi, Tuhan tidak mungkin bisa dibodohi. Amin. Baca ayat 35. Keluaran 32 ayat 35. Ketemu? Mari baca sama-sama yuk. 1, 2, ya. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu. Buatan siapa? Wah, luar biasa Tuhan, bukan? Buatan siapa? Sudah, Tuhan bilang. Harun bilang, keluar sendiri. Alkitab suruh Musa catat, lembu emas itu buatan Harun. Saudara sekalian, saudara lihat apa yang dijalankan oleh Harun seperti ini. Ditutup oleh Tuhan, you harus mengaku. Dan Tuhan mau suruh Musa catat. Tuhan tetap pakai Harun nanti menjadi imam, bukan? Tapi hari itu, sehebat-hebatnya Musa mau ngomong apa kepada Harun, mau ngomong apa sama Musa, Tuhan suruh Musa catat, lembu emas itu buatan Harun. Sampai pada akhirnya, saudara sekalian, Alkitab mendidik dan mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana menjadi seorang Kristen yang belajar peka melihat terlalu banyak hal yang tersembunyi
yang bisa tidak kelihatan itu sanggup menjadi berhala di dalam hidup kita. Kalau Alkitab terus berulang-ulang mengeluarkan peringatan itu berarti kita tidak imun dari hal seperti ini. Kiranya Tuhan pimpin dan berkati setiap kita melalui firman Tuhan ini. Kita memiliki kepekaan rohani, menyingkirkan, membuang, membasmi total, habis dari hari ke hari apa saja yang sanggup menjadi berhala dalam hidup kita. Mari kita berdoa.